Ya, bentar saya rekam ya. Boleh Ibu, silakan dimulai. Ya. Bentar, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun via media teknologi ya. Pada hari Jumat tanggal 24 April tahun 2020. Di sini saya bertugas sebagai host. Saya Rita Susanti dari TK Kemala Tayangkari. Untuk hari ini yang bertindak sebagai moderator yaitu Bu Ira Riswanti dari TK Mekarjaya. Kemudian yang akan bertindak sebagai presenter yaitu Ibu Linda Midola. Untuk mempersingkat waktu, karena mohon maaf ya, kita agak mundur jadwalnya, terkendala teknis. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan langsung kepada Ibu moderator, Ibu Ira Riswanti. Silakan Bu Ira. Terima kasih Ibu Rita. Selamat siang para peserta video conference. Selamat menunaikan ibadah puasa di hari yang pertama. Semoga masih tetap semangat. Sebelum kita mulai acara Vicon kali ini, adapun tata aturan Vicon yang pertama, ketika presenter menjelaskan, mohon mic-nya untuk dimatikan. Kemudian ketika sesi tanya jawab, ibu-ibu atau bapak boleh memberikan lambaian tangan atau menuliskan pertanyaannya dalam kolom chat. Adapun susunan acaranya yaitu pembukaan, pematerian, diskusi, dan penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pematerian kali ini kita akan membahas mengenai tips mengajarkan anak puasa. Nah, pematerian ini akan disampaikan oleh Ibu Linda Midola. Sebelum itu saya akan memaparkan riwayat hidup beliau. Nama Linda Midola SPD, lahir di Garut tanggal 30 Januari 1992. Beliau lulusan SDN 4 Caringin, MTS Caringin, SMAN 7 Garut, KIP Garut, IP Garut Linier PGSD, dan sekarang beliau mengajar di SDN 5 Sukagali. Kepada Ibu Linda Midola, saya persilahkan. Terima kasih Bu Ira. Oke, di sini saya bertugas sebagai presenter dan akan memaparkan materi yaitu tips mengajarkan anak berpuasa sejak dini. Dalam ajaran agama Islam, anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dengan baik. Nah, sebelumnya gini ya, saya di sini share materi. Nanti kalau ada kekurangannya boleh ditambahkan ya, atau boleh di komentar juga, tidak apa-apa.
Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Mereka menginginkan agar anak-anak mereka menjadi harapan di masa depannya, pandai dan menjadi pemimpin yang baik sekaligus berguna bagi bangsa dan menjalankan fungsi agama. Nah, adapun tips yang akan saya paparkan mengenai mengajarkan anak berpuasa sejak dini yaitu Ya, ini emang lagi error karena tadi sudah hujan. Oke. Tinggal ini udah tungguin aku semuanya. Ibu juga ini nungguin. Ini loading ya. Jadi ganti aja, Dek. Yang pertama, nah, adapun tips mengajarkan anak berpuasa, yang pertama, mengajarkan anak tentang rukun Islam. Ibu juga ini lama loading dari sananya. Halo Bu. Halo Bu, terdengar suara saya? Iya, mangga Bu, boleh dilanjut. Oke. Untuk tips mengajarkan anak berpuasa sejak dini, yang pertama, mengajarkan anak tentang rukun Islam dan mengamalkannya. Puasa merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dalam agama Islam. Ya. Hal pertama yang harus dilakukan orang tua dalam mengajarkan anak-anak untuk berpuasa adalah menanamkan ajaran agama kepada para putrinya. Hasilnya mereka akan dapat memahami, menghayati, mengamalkan apa ilmu agama yang mereka dapat dengan baik. Setelah itu, mereka juga mengetahui bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga mereka dapat mengakrabkan diri mereka pada ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bercerita tentang keutamaan puasa kepada anak itu. Nah, untuk menceritakan tentang keutamaan tentang berpuasa, bahwa setiap muslim yang sehat diwajibkan berpuasa, meskipun itu dari anak kecil. Jadi kita wajib untuk mengajarkan berpuasa kepada anak itu sejak dini. Puasa dalam pengertian bahasa adalah menahan dan berhenti dari sesuatu yang dilarang. Nah, di sini saya adapun keutamakan hikmah puasa yang harus diceritakan pada anak, yaitu yang pertama, lebih menghargai sesama. Ibadah puasa menumbuhkan kesadaran bahwa kita semua sama-sama hamba Allah, sehingga akan timbul sifat untuk saling menghargai sesama, tidak merendahkan orang lain dan tidak semena-mena. Untuk menanamkan kejujuran, ibadah puasa bisa mengajarkan kita artinya dengan kejujuran. Contoh, betapapun lapar dan haus kita selama puasa, kita tidak akan makan dan minum sekalipun tak ada orang yang melihat kita. Tapi kita belajar jujur karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat kita. Kemudian menumbuhkan rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang dan kedermawanan kita akan semakin kuat. Nah, rasa lapar dan haus yang kita rasakan seringkali akan menggugah kesadaran kita untuk menyayangi anak-anak yatim dan fakir miskin sekaligus menyantuni mereka. Kemudian menambah kesabaran. Dalam menambah kesabaran dalam hikmah berpuasa ini, saat berpuasa kita akan diuji untuk mengendalikan emosi. Orang yang berpuasa akan selalu berusaha untuk menahan amarah dan menghindari pertengkaran meskipun ia diperlakukan dengan kurang baik. Demi menjaga pahala dan kebaikan berpuasa, maka penting untuk menanamkan kesabaran dalam menghadapi cobaan untuk ditekankan kepada anak. Selanjutnya, menjadi lebih pemaaf. Dengan kita berpuasa, kita bisa menjadi lebih pemaaf. Niatkan berpuasa untuk beribadah kepada Allah, maka sifat pemaaf kita akan lebih baik dan bisa membantu kita untuk lebih baik dalam menjaga silaturahmi dan persahabatan. Yang selanjutnya, mencegah sifat rakus terhadap makanan.
menahan diri untuk makan dan minum selama puasa, maka kita akan terlatih untuk bisa lebih menghargai makanan dan kebutuhan kita. Tidak berlebihan dalam makan dan minum. Ketika waktu berbuka tiba, kita bisa lebih menghargai setiap suapan makanan. Tidak lagi terlalu rakus karena kita akan menyadari bahwa sebenarnya yang kita butuhkan tidak terlalu banyak untuk bisa kita makan. Jadi kalau berpuasa itu biasanya kan makannya suka sedikit pun juga sudah kenyang. Jadi hikmah berpuasa itu bisa mencegah dari rasanya sifat rakus terhadap makanan. Yang selanjutnya menumbuhkan rasa syukur. Nah, bisa minum segelas air pun terasa sangat segar setelah seharian kita berpuasa. Ada kenikmatan luar biasa yang bisa kita dapatkan. Nah, rasa syukur sendiri kita akan bertambah dalam rutinitas dan seharian kita ketika kita berpuasa. Yang selanjutnya, bercerita tentang larangan. Ini ya mengenai tips ya, tips yang ketiga, bercerita tentang larangan dalam berpuasa. Kita juga harus menanamkan kepada anak bahwa ada larangan tersendiri dalam berpuasa. Larangan utama dalam keutamaan berpuasa yang seperti kita ketahui adalah tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan untuk yang sudah dewasa sudah kita ketahui ya tidak boleh berhubungan. Nah, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ketika melaksanakan ibadah puasa, manusia bebas, tidak ada yang mengawasi dari pihak luar kecuali dari Allah semata. Oke, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apakah seorang itu sedang berpuasa atau tidak. Jika ia tidak berpuasa, tidak akan ada yang tahu. Dia sendirilah yang mengetahui rahasia tentang dirinya. Nah, penting sekali untuk menceritakan kepada anak tentang larangannya dalam berpuasa itu, ya seperti yang tadi saya jelaskan. Bu, halo? Halo Bu Linda. Terdengar nggak, Bu? Suara saya terdengar jelas? Suaranya terputus-putus. Terus Bu, kenapa ya? Halo, cek. Halo, Bu. Halo, Bu. Nggak ada sinyal. Halo, Bu. Nggak ada suaranya. Tes, halo Bu. Halo Bu. Halo Bu. Halo Bu. Ya, dilanjut Bu. Ya, mangga. Yang selanjutnya, keempat ya, orang tua memberikan contoh tauhid yang baik. Ya, boleh. Dilanjut saja Bu. Yang selanjutnya, Itu udah Bu. orang tua memberikan contoh. Dilanjut saja Bu. Yang selanjutnya, Dilanjut ya Bu. dilanjut saja Bu. Oke, yang selanjutnya, yang tips mengajarkan anak untuk berpuasa itu, yang keempat yaitu orang tua memberikan contoh tauhid yang baik. Nah, sebagai orang tua, kita harus menyadari tugas utama yang harus dilaksanakan yaitu mendidik anak-anak kita. Sehingga orang tua dituntut untuk memberikan perhatian, bimbingan, arahan, dukungan, pengawasan, serta contoh atau teladan secara teratur kepada anak-anaknya dalam hal beribadah sesuai dengan ajaran agama-agama. Oke. Kemudian tips yang kelima yaitu bercerita tentang bahaya meninggalkan berpuasa.
Seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, ketika datang bulan Ramadan, sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh berkat. Halo? Apa ini? Sinyalnya jelek. Halo, Bu? Halo, Bu? Halo, Bu? Cek. Bu, suara saya terdengar? Halo? Loading lagi. Dilanjut ya, Bu ya? Iya, ini Bu gak tahu kenapa. Dilanjut ya, Bu ya. Yang kelima, bercerita tentang bahaya meninggalkan puasa. Ini terputus ya, Bu ya? Ya, suaranya terputus-putus, Bu Terputus-putus Linda. ya, Bu ya? Kenapa ya? Cek. Oke, dilanjut ya, Bu ya. Coba dilanjut saja ya, Bu ya. Kenapa ini ya? Aduh. Oke, yang kelima, bercerita tentang bahaya meninggalkan puasa. Coba ini sebentar deh berputus-putus gini. Bagaimana ya, Bu? Ini suaranya nggak jelas ya, Bu ya? Kesananya ya. Bu Rita, Bu Ira. Halo. Halo, ada suara saya? Ada, Bu, tapi suara Bu, suara sayanya nggak jelas ya terdengarnya ya. Bu, halo. Halo, Bu. Dilanjut ya, dicoba ya, nggak apa-apa putus-putus juga. Oke, yang selanjutnya, yang tips bagaimana nih tips mengajarkan anak yang kelima yaitu bercerita tentang bahaya meninggalkan puasa. Oke. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, ketika datang bulan Ramadan, sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh berkat. Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Dalam bulan ini pintu zina terbuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Dalam bulan ini ada satu malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Maka barang siapa diharamkan kebaikannya, tidak beramal baik di dalamnya, sesungguhnya telah diharamkan tidak mendapat kebaikan di bulan lain seperti di bulan ini. Jadi bulan ini itu sangat bagus ya kalau untuk menanamkan kebaikan di bulan suci Ramadan itu sangat bagus. Makanya
penting sekali untuk kita mengajarkan kepada anak. Kemudian, tips mengajarkan anak berpuasa yang selanjutnya. Oke. Tips yang selanjutnya yang keenam yaitu tidak memaksa. Jadi, kita sebagai orang tua tidak boleh memaksakan kepada anak itu untuk berpuasa. Seperti yang Rasulullah ajarkan, bahwa puasa pada anak yang dapat kita praktekkan, kita dapat melatih anak-anak agar berpuasa sejak dini. Jika anak-anak sudah mulai meminta makan, karena mereka telah merasa lapar, ya kita kasihkan saja, gak apa-apa gitu. Anak kan cuman latihan untuk berpuasa, belum diwajibkan. Kita memang wajib melatih anak untuk berpuasa, tapi anak belum diwajibkan untuk berpuasa. Jadi perlu anak berpuasa, tetapi tidak diharuskan. Halo Bu, maaf Bu. Halo. Ada nggak Bu suara saya? Halo Bu Ya. Rita. Terdengar Bu, tapi agak terputus-putus. Iya. Bu, itu yang satunya lagi yang di laptop, matikan saja soundnya. Kayaknya yang sound di laptop saya kurang bagus. Saya pakai yang di HP soundnya gimana? Yang dimatiin yang di laptop saya kurang bagus. Saya pakai yang di HP soundnya gimana? Yang dimatiin kalau Oh, Halo Bu. Kameranya nggak apa-apa Bu, diaktifkan saja. Kameranya diaktifkan saja Bu, soundnya aja yang dimatikan. Iya, dimatiin. Iya Bu. Oke. Iya Bu. Bentar Bu. Ini bentar Bu. Nggak apa-apa. Ini nyalain lagi Bu yang di laptop. Tapi itunya apa?
si videonya tampilin tapi suaranya yang dimatiin. Ini suara punya saya kan ada 2 Bu, yang coba saya share lagi ya kontennya. Kayaknya mati deh. Kontennya nggak ada. Oh, boleh coba aja, Bu? Ya, boleh Bu. Sambil dilanjut ya Bu ya, sambil menunggu ya. Boleh? Halo Bu. Halo. Dilanjut ya Bu ya, sambil menunggu ya Bu ya. Ya. Ibu sambil menunggu, saya sambil memaparkan materi ya. Nah, ini udah ada. Coba Bu yang nomor 6. Yang nomor 6 saja, Bu. Yang nomor 6, tadi kan yang nomor 5, saya bercerita mengenai bagaimana tips mengajarkan kepada anak itu, bercerita tentang bahaya meninggalkan puasa. Nah, kalau yang ke-6 itu tidak boleh memaksa. Ya, yang ke-6, jadi kita sebagai orang tua tidak boleh memaksakan kepada anak untuk berpuasa. Seperti yang Rasulullah mengajarkan, puasa pada anak yang dapat kita praktekkan, kita dapat melatih anak-anak agar berpuasa sejak dini. Jika anak-anak sudah mulai meminta makan karena mereka telah merasa lapar, kita dapat memberikan pengalihan perhatian dengan mengajaknya bermain atau pergi mencari hiburan. Cara ini dapat membuat anak-anak lupa akan rasa laparnya, dan mereka dapat melanjutkan puasanya sehingga bisa bertahan sampai datangnya waktu berbuka. Setelah adanya pengumuman itu, kami berpuasa dan mengajak anak-anak untuk melaksanakan puasa. Nah, selain itu, sebaiknya orang tua melatih anaknya untuk ikut berpuasa sejauh kemampuan usia anak. Orang tua dianjurkan agar tidak memaksa anak-anaknya untuk berpuasa sehari penuh bila anak tidak sanggup. Jadi, sesanggupnya anak saja. Karena anak-anak belum berkewajiban untuk berpuasa. Yang selanjutnya, tips berpuasa yaitu dilatih sejak usia dini. Selanjutnya, Bu, nomor 7. Ya, Bu. Oh, gitu.
Coba Ibu. Ya udah, ini aja ya yang dimatiin ya. Halo Bu. Oh iya. Yang ketujuh ya Bu. Yang ketujuh, dilatih sejak usia dini. Melatih anak berpuasa dimulai pada usia 5 tahun dengan berpuasa setengah hari terlebih dahulu. Jadi tidak usah full. Jadi untuk melatih anak berpuasa itu boleh sampai anak mampunya saja. Jadi untuk usia 5 tahun boleh sampai setengah hari. Kalau anak bisanya sampai jam 8, boleh sampai jam 8. Kalau anak mampunya sampai jam 9, jadi bertahap. Yang hari pertama sampai jam 9, oh besok sampai jam 10, oh besoknya lagi sampai tengah hari. Oke. Nah, hal itu dilakukan agar anak nantinya terbiasa dalam melakukan ibadah. Jadi ketika anak itu bertahap untuk melakukan berpuasa, jadi nantinya anak akan menjadi kebiasaan untuk mereka berpuasa. Keistimewaan sendiri pada bulan Ramadan bagi anak dapat menjadikan lebih bertakwa kepada Allah. Oke, selanjutnya Bu, slide 8. Slide yang ke-8 maksudnya. Yang ke-8 Bu slide-nya. Coba. Oke, yang selanjutnya bersifat tegas. Halo Bu Ira. Itu ya. Bu, slide-nya yang ke-8 Bu. Yang nomor 8. Yang ke-8 Bu? Ya. Sudah berubah belum? Desainnya sudah di slide 8. Oh, slide 8. Yang ini Bu, mengajarkan. Yang ke-8 Bu. Kan 7 dilatih sejak usia dini. Sekarang yang ke-8 bersifat tegas. Ya betul, ini. Betul Bu. Nah, yang ke-8 ini, aduh maaf ya suara saya putus-putus kesananya. Oke, yang ke-8 kita mengajarkan anak sejak usia dini, ketika berpuasa itu kita harus tegas. Dalam membiasakan ibadah pada anak, orang tua juga perlu bersikap tegas. Kenapa? Karena dengan bersikapnya tegas, tetapi tidak bersifat memaksa, supaya anak mau melaksanakan. Dan tidak kalah pentingnya, sikap disiplin yang baik bagi orang tua yang sangat menentukan dalam pembentukan kebiasaan beribadah pada anak, sehingga dapat memberi motivasi terhadap anak-anaknya dalam melaksanakan ibadah secara teratur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua memberikan contoh dalam puasa wajib selama 1 bulan, yaitu pada 1 bulan Ramadan. Dari sinilah anak-anak menirukan puasa selama sebulan di bulan suci Ramadan. Membiasakan anak-anak bangun untuk sahur selama bulan Ramadan dan berhenti makan saat imsak. Setelah itu mendirikan sholat subuh bersama keluarga merupakan bentuk kebiasaan-kebiasaan yang akan ditiru anak-anak hingga mereka dewasa. Nah, keutamaan sholat berjamaah juga dapat membuat tali silaturahmi antara keluarga terjalin semakin akrab. Oke, yang selanjutnya, yang ke-9, Bu. Halo? Aduh, kenapa gini? Halo, Bu?
Iya, yang ke-9 Bu slide-nya. Slide 8.9. Bu Linda, Iya Bu. boleh dimatiin aja salah satu biar lancar kayaknya. Oh ya udah, saya coba yang di HP-nya matiin. Karena 2 jadi agak kurang lancar. Coba Bu, sekarang ada nggak? Halo? Ya. Iya. Ya, halo. Ada Bu sekarang. Oke. Yang selanjutnya, mengajarkan anak untuk menghormati orang yang sedang berpuasa. Ini Bu, jelas nggak Bu? Halo Bu? Oke, mengajarkan anak untuk menghormati orang yang sedang berpuasa Bu? itu. Iya Bu? Bu Linda. Iya Bu? Suaranya putus-putus Bu. Kenapa ya Bu? Ini udah dimatiin salah satu tapi masih putus-putus ya Bu ya? Kenapa ya? Jaringan gitu. Halo Bu, masih putus-putus? Halo Bu Rita. Masih ya? Oh ya, berarti yang Bu Lindanya ya, takutnya koneksi saya yang kurang bagus. Iya Bu, nggak tahu Ya. koneksinya kayaknya lagi ini ya, punya sayanya Kalau Bu koneksinya. Ita jelas, Bu Linda terputus-putus. Bu Linda pakai HP aja, kayaknya laptopnya boleh di close aja biar lebih lancar. Oh iya. Ini soalnya lagi ngerekam. Ibu ngerekam nggak? Iya, sebentar ya Bu. Saya ngerekam. Rekam Bu, tapi tadi sempat terputus. Halo Bu, masih terdengar nggak? Atau masih putus-putus? Ya. Nah, sekarang lebih jelas Bu daripada yang tadi. Oh iya. Dilanjut ya Bu ya. Yang selanjutnya, mengajarkan anak untuk menghormati orang yang sedang berpuasa. Itu tips ke-9 ya. Jika anak tidak sanggup melakukan ibadah puasa, mereka diajarkan bagaimana caranya untuk menghormati orang yang sedang berpuasa. Jadi, meskipun anak tidak kuat untuk berpuasa, setidaknya anak tidak boleh makan di depan orang yang sedang berpuasa. Seperti tidak makan dan minum di hadapan orang yang sedang berpuasa. Lalu mereka diingatkan agar menahan makan. Oke, halo Bu. Oke. Nah, jadi orang tua meskipun anaknya tidak berpuasa, tetapi mereka wajib untuk mengajarkan Bu anaknya. Linda, mohon maaf. Iya Bu. Masih terputus-putus suaranya. Oh gitu ya Bu ya. Sebentar Bu. Kenapa ya Bu ya? Bentar. Ya udah, saya matiin di laptop, saya buka di HP, coba ya Bu ya. Aduh, alamat ini gimana? Mohon maaf ya partisipan, ini ada kendala dari koneksi, jadi akan putus-putus. Halo Bu.
Halo Bu. Iya. Ya, sekarang udah jelas belum Bu? Saya pakai di HP ini. Iya. Ya udah ya, selanjutnya tips mengajarkan anak untuk menghormati orang yang sedang berpuasa, yaitu meskipun seorang anak itu tidak berpuasa, tapi kita sebagai orang tua wajib sekali untuk mengajarkan anak agar menghormati orang yang sedang berpuasa. Misal contoh, anak menginginkan makan, jadi kalau misalkan dia mau makan juga lebih baik di rumah, tidak boleh di luar rumah gitu, tidak boleh mengiming-imingi orang lain. Terus kalau misalkan jajan boleh makannya di rumah gitu. Terus poin yang selanjutnya Bu, yang ke-10, yang memberikan ganjaran. Halo Bu, sudah terdengar sekarang? Iya, yang selanjutnya yang ke-10, memberikan ganjaran. Orang tua dapat memberikan ganjaran berupa hadiah yang disukai anak-anak jika mereka dapat menyelesaikan puasa mereka dalam sehari atau sebulan penuh. Anak-anak akan lebih bersemangat dalam menjalankan puasanya. Tetapi hal ini tidak baik jika diteruskan sampai mereka beranjak dewasa, karena mereka harus diajarkan pula kalau mereka wajib menjalankan ibadah puasa bukan karena diberi hadiah, melainkan karena perintah Allah yang wajib dijalankan. Penanaman tauhid anak lebih ditekankan pada pelatihan dan pembiasaan puasa pada bulan Ramadan ini dengan menggunakan metode keteladanan agar anak mudah untuk meniru dan menjadikan sebagai sebuah kebiasaan. Serta peran penting orang tua sangat penting diperlukan bagi anak dalam belajar melaksanakan ibadah puasa. Semoga Allah SWT menganugerahkan anak-anak yang solehah kepada kita semua. Amin. Mungkin itu saja Bu. Ini dari yang pertama tadi, ini kurang jelas ya Bu ya? Bu? Halo? Mungkin saya bisa ulas sedikit ya. Kalau sekarang jelas nggak? Oh, ya udah, saya ini Bu ulas sedikit saja ya Bu ya. Mungkin karena tadi saya kurang jelas koneksi sinyal mungkin ya, jadi agak terputus-putus.